Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak. Selamat sore. Selamat sore kawan pajak semua. Kembali lagi bertemu dengan saya, Aris Kurniawan, selaku penyuluh KPP Pratama Bandung Bojonegara, bersama dengan narasumber spesial pada sore hari ini, dengan Bapak Kepala Kantor KPP Pratama Bandung Bojonegara, yaitu Bapak Sony Sujati. Terima kasih. Selamat datang Pak Sony. Terima kasih. Mudah-mudahan Bapak senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan pada kali ini. Amin ya rabbal alamin. Begitu pula dengan kawan pajak semua dimanapun kawan pajak berada. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, kebetulan kita didampingi oleh Bapak Sony yang dengan penuh semangat ya akan mengisi kegiatan live pada sore hari ini dengan tema yang menarik, yaitu terkait dengan reformasi perpajakan. Pada sore hari ini kami akan berbincang terkait dengan komunikasi eksternal mengenai reformasi perpajakan, terkait dengan update reformasi perpajakan yang nanti dibagi menjadi 3 tahap, yaitu pertama terkait dengan perjalanan reformasi perpajakan itu sendiri, terus berikutnya mengenai pengenalan pembaruan sistem inti administrasi perpajakan atau PSIAP, yang ketiga perubahan proses bisnis DJP di masa depan, serta value untuk wajib pajak semua. Baik Pak Sony, mungkin sudah bisa kita sampaikan penjelasan mengenai perihal 3 tahapan yang tadi disampaikan di atas. Kita persilakan kepada Pak Sony untuk menyampaikan agenda pada sore hari ini. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam satu bahu, salam sehat selalu. Terima kasih atas atensi Bapak Ibu semua. Pada kesempatan ini izinkan saya untuk menyampaikan update terkini terkait dengan informasi reformasi perpajakan. Bapak dan Ibu semua, dalam membangun negeri ini tentunya tidak hanya kewajiban satu pihak, satu kelompok saja, namun melainkan tanggung jawab kita semua sebagai penduduk Indonesia. Sebagaimana yang disampaikan oleh Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani Indrawati, bahwa para pelaku usaha dan wajib pajak, serta pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, adalah mitra dalam membangun negeri ini. Pajak bukan beban, tetapi kewajiban kita bernegara. Wajib pajak dan petugas pajak adalah mitra. DJP memahami perilaku wajib pajak. Perilaku wajib pajak bervariasi sehingga tindakan dari DJP juga menyesuaikan perilaku wajib pajak. Dengan demikian, DJP dan wajib pajak akan bersama-sama membangun sistem kepatuhan yang berkelanjutan. Untuk itu, sebagai mitra, tentunya DJP akan memberikan pendekatan dan pelayanan yang disesuaikan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Bila wajib pajak sudah memilih untuk patuh, akan terus difasilitasi dan dipermudah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang berniat patuh namun belum paham akan kewajibannya akan dibantu untuk bisa patuh. Untuk wajib pajak yang mencederai semangat kemitraan, akan dilakukan pembinaan hingga kewajiban perpajakannya dapat terpenuhi. Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini kami juga mengajak Bapak Ibu untuk menjadi mitra DJP. Bersama kita bangun kepatuhan perpajakan yang berkelanjutan. Mari kita bangun framework kemitraan yang berlandaskan mutual trust dengan kriteria antara lain: 1. Direct cooperative work, saling mendukung fungsi masing-masing dalam administrasi perpajakan. Yang kedua, konsultan pajak, asosiasi dan mitra DJP lainnya memberikan masukan dan asistensi dalam administrasi perpajakan kepada wajib pajak dengan menjadikan peraturan serta perundang-undangan sebagai acuan utama. Yang ketiga, hubungan yang saling percaya dan berdasarkan keadilan. Kemitraan yang kita bangun tentunya untuk membangun negeri yang kita cintai.
Bersama mari kita bersinergi demi NKRI. Kami tidak bisa berdiri sendiri. Kami butuh Bapak dan Ibu semua untuk menciptakan environment perpajakan yang bisa mendukung kemajuan negeri ini. Tentunya hal ini akan juga memberikan dampak positif kepada ekonomi yang tentunya akan berdampak baik juga bagi industri Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu sekalian, perubahan yang terjadi di dunia pada saat ini sungguh sangat cepat. Perkembangan ekonomi digital yang dibawa oleh kemajuan teknologi tentunya menjadi tantangan bagi DJP agar selalu sejalan dengan perubahan zaman. Sebagai contoh, sekarang orang bisa menjadi pedagang tanpa perlu punya toko fisik. Atau siapa sangka bahwa sekarang cukup dengan laptop atau handphone sudah dapat menggenerate penghasilan yang sumbernya bahkan bisa dari manapun, sangat borderless. Di sisi lain, DJP sebagai salah satu instansi yang bertanggung jawab atas penerimaan negara juga harus menjaga momentum pembangunan negara ini dengan cara mencapai target penerimaan pajak yang ditetapkan di APBN yang sebagaimana kita ketahui terus meningkat setiap tahunnya. Pencapaian target ini tentunya tidak lepas dari tingkat kepatuhan perpajakan wajib pajak yang ternyata masih harus ditingkatkan. Tantangan-tantangan baik secara nasional maupun global inilah yang terus memacu DJP agar terus mengembangkan dirinya menjadi organisasi penghimpun pajak terbaik dan selalu relevan akan perkembangan perekonomian Indonesia. Menjawab tantangan pada setiap masanya, reformasi perpajakan merupakan proses yang berkelanjutan yang telah dilaksanakan beberapa kali dan dapat terlihat dalam perjalanan reformasi perpajakan sebagaimana gambar berikut. Reformasi Undang-Undang Perpajakan tahun 1983 yaitu merupakan perubahan dari Official Assessment System menjadi Self-Assessment System. Kemudian reformasi Undang-Undang Perpajakan tahun 1991 sampai dengan tahun 2000, yaitu penyederhanaan jenis pajak. Kemudian berikutnya adalah reformasi birokrasi tahun 2000 sampai dengan 2001, merupakan penyatuan pandangan melalui penetapan misi yaitu menjadi model pelayanan masyarakat yang menyelenggarakan sistem dan manajemen perpajakan kelas dunia yang dipercaya dan dibanggakan masyarakat. Kemudian reformasi birokrasi tahun 2002 sampai dengan 2008 atau jilid 1 merupakan modernisasi kantor pajak menjadi KPP modern termasuk pembentukan KPP LTO dengan meniadakan KPP PBB, Karikpa, dan KP4. Kemudian reformasi birokrasi 2009 sampai 2014 yang merupakan reformasi jilid 2, yaitu adanya perbaikan sistem teknologi informasi dan komunikasi, sistem pengendalian internal, dan manajemen sumber daya manusia. Perbaikan sistem bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan menurunkan compliance cost dan meningkatkan good governance dalam administrasi perpajakan. Kemudian yang berikutnya adalah reformasi perpajakan 2016 sampai 2024 yang merupakan reformasi jilid 3, yaitu tahapan yang kita sedang jalankan saat ini meliputi 5 bidang atau pilar, yaitu organisasi, SDM, peraturan perundang-undangan, proses bisnis, dan teknologi informasi dan basis data. Bapak Ibu sekalian, pelaksanaan reformasi perpajakan dilaksanakan berdasarkan 10 business direction yang menjadi panduan reformasi perpajakan, termasuk dalam melakukan rancang ulang proses bisnis dan pengembangan sistem inti yang baru. Dalam kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan 5 dari 10 business direction yang erat kaitannya dengan pelayanan yang kami berikan kepada wajib pajak berikut. Yang pertama adalah streamline proses. Streamline proses diimplementasikan dengan penyederhanaan proses bisnis melalui perampingan dan pengurangan langkah-langkah manual serta penghilangan duplikasi proses melalui pemanfaatan teknologi. Kemudian yang kedua adalah customer-centric approach based on user experience.
yaitu pengembangan administrasi perpajakan dilaksanakan dengan berorientasi pada kemudahan atau ease of use berdasarkan user experience yang positif bagi pengguna, baik wajib pajak maupun internal DJP. Kemudian yang ketiga ada digitize and automated process, yaitu pengembangan administrasi perpajakan dilakukan dengan memanfaatkan digitalisasi dalam rangka mengotomasi proses bisnis di DJP. Yang keempat, prudent and accountable. Administrasi perpajakan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip kehati-hatian dan dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian yang terakhir atau yang kelima adalah omnichannel and borderless services, yaitu layanan dilaksanakan dengan memanfaatkan omnichannel melalui penambahan akses layanan. Bapak Ibu sekalian, kita sudah membahas mengenai urgensi reformasi perpajakan. Sekarang kita akan membahas tentang proyek strategis nasional pembaruan sistem inti administrasi perpajakan yang selanjutnya kita sebut PESIAP. Bapak dan Ibu, Direktorat Jenderal Pajak saat ini sedang menjalankan reformasi perpajakan secara menyeluruh dan salah satu agenda di dalamnya yaitu proyek pembaruan sistem inti perpajakan DJP yang kita kenal dengan PESIAP. Sistem inti DJP yang baru ini akan diimplementasikan pada tahun 2024. Selanjutnya, apa itu PESIAP? Nah, Bapak Ibu sekalian, bahwa PESIAP sejatinya adalah redesign atau re-engineering atau rancang ulang proses bisnis yang ada saat ini. Dengan adanya perbaikan teknologi informasi perpajakan di DJP, melalui proyek PESIAP diharapkan dapat menghasilkan proses bisnis yang sederhana untuk membuat pekerjaan menjadi efektif, efisien, akuntabel, berbasis IT, dan mencakup seluruh pekerjaan yang ada di DJP dengan berlandaskan 10 business direction. PESIAP menjadi urgent karena kondisi sistem IT di DJP yang relatif usang sehingga mengurangi performa sistem, peningkatan beban akses dan kompleksitas pengolahan data, dan juga perkembangan dunia digital. Dengan adanya perbaikan teknologi informasi perpajakan di DJP, melalui proyek PESIAP diharapkan dapat menghasilkan proses bisnis yang sederhana untuk membuat pekerjaan menjadi efektif, efisien, akuntabel, berbasis IT, dan mencakup seluruh pekerjaan yang ada di DJP. Bapak Ibu sekalian, melalui proses PESIAP diharapkan terjadi simplifikasi proses mulai dari registrasi, pemeriksaan pajak, hingga penyelesaian sengketa pajak, sehingga dapat memberikan kemudahan dan pelayanan optimal kepada pengguna, yakni kita sebagai Fiskes dan wajib pajak. Di antara kondisi saat ini dan kondisi yang diharapkan, nantinya ada proses yang namanya fase bridging sebelum nanti sistem inti administrasi perpajakan atau SIAP diimplementasikan secara sepenuhnya. Fase bridging adalah pengembangan legacy system yang mendekati fitur dan sejalan dengan mekanisme kerja pada sistem to be atau yang diharapkan. Dengan harapan wajib pajak dan pengguna sistem akan dapat beradaptasi secara lebih cepat saat implementasi sistem yang baru. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya apa saja gambaran kemudahan layanan perpajakan yang diharapkan bagi wajib pajak? Bagi wajib pajak, nantinya akan tersedia taxpayer portal, yakni suatu aplikasi online terintegrasi dengan mengedepankan user experience untuk memberikan kemudahan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak. Layanan-layanan perpajakan to be dimaksud antara lain pada proses daftar, bayar, dan lapor, yaitu
Yang pertama, untuk pendaftaran atau registrasi. Pendaftaran menjadi lebih mudah, dapat dilakukan di semua kantor pelayanan pajak, sifatnya borderless, melalui berbagai saluran atau multi-channel, dan tervalidasi dengan sumber data single source of truth. Bagi wajib pajak orang pribadi, pendaftaran menjadi lebih mudah dengan aktivasi atau pemadanan atau pemutakhiran nomor induk kependudukan atau NIK. Untuk pembayaran menjadi lebih mudah dengan adanya super kode billing atau satu kode billing untuk semua. Terdapat layanan otomasi untuk pemindah bukuan dan pengembalian pajak. Yang ketiga, adanya riwayat transaksi. Tersedia profil wajib pajak yang komprehensif, memudahkan wajib pajak mengetahui riwayat transaksi dan buku besar yang didukung oleh otomasi sistem akuntansi sesuai regulasi dan standar akuntansi perpajakan. Yang keempat, terkait dengan pengelolaan SPT, penyiapan SPT menjadi lebih mudah dengan didukung integrasi proses yang tersedia fitur e-faktur, e-bupot, dan e-statement. Laporan dan proses pembayaran pajak dalam satu aplikasi, didukung oleh data prepopulasi dan validasi untuk mengurangi kesalahan pelaporan SPT. Dan yang kelima atau yang terakhir, layanan dan edukasi perpajakan. Kemudahan interaksi wajib pajak dan DJP melalui perluasan kanal yang terintegrasi serta penyediaan edukasi tersegmentasi berdasarkan kebutuhan wajib pajak. Demikian yang kami sampaikan, semoga komitmen Bapak dan Ibu selalu terjaga dalam membangun Indonesia dengan menyukseskan reformasi perpajakan sesuai dengan porsi dan kemampuan kita masing-masing. Mari kita bersama membangun pajak untuk Indonesia yang lebih baik lagi. Pajak kuat, Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Salam sehat dan sukses untuk kita semua.